Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwistia Nur Azizah dengan NIM A1E11999 ruang 003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses penyusunan program BK komprehensif. Baiklah, proses penyusunan program BK komprehensif. Yang pertama yaitu mengkaji kebijakan dan produk hukum yang relevan. Yang kedua, menganalisis harapan dan kondisi sekolah. Yang ketiga, menganalisis karakteristik dan kebutuhan siswa. 4. Menganalisis program, pelaksanaan, hasil, dukungan, serta faktor-faktor penghambat program sebelumnya. Baiklah, yang kelima yaitu merumuskan tujuan program baik umum maupun khusus. Yang keenam yaitu merumuskan alternatif, komponen, dan isi kegiatan. Yang ketujuh, menetapkan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan program. Dan yang kedelapan, merumuskan rencana evaluasi pelaksanaan dan keberhasilan program. Yang pertama, mengkaji kebijakan dan program hukum yang relevan. Itu maksudnya kita mengkaji kebijakan dan produk hukum yang relevan baik tingkat institusi atau sekolah maupun nasional, dimaksudkan agar pengembangan program bimbingan dan konseling sekolah tidak bertentangan dengan kebijakan umum yang berlaku dan ditentukan oleh pemerintahan pusat maupun sekolah sebagai tempat implementasi program. Baiklah, yang selanjutnya yang kedua yaitu menganalisis harapan dan kondisi sekolah. 2. Menganalisis harapan dan kondisi sekolah merupakan langkah yang harus dilakukan konselor untuk mengetahui keadaan, kekuatan, kelemahan, atau kekurangan sekolah. Nah, di sini sangat tepat jika dilakukan analisis dengan teknik SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Threats, sehingga dapat diketahui secara tepat kekuatan, kelemahan, peluang atau kesempatan dan ancaman yang dihadapi sekolah. Selanjutnya yaitu yang ketiga, menganalisis karakteristik dan kebutuhan siswa. Program bimbingan dan konseling merupakan rancangan aktivitas dan kegiatan yang akan memfasilitasi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Artinya, program bimbingan dan konseling di sekolah harus menyediakan sistem layanan yang bermanfaat bagi kemajuan akademik, karir, dan perkembangan pribadi sosial para siswa dalam menyiapkan dan menghadapi tantangan masa depan dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan bangsanya di masa depan. Dan yang keempat yaitu menganalisis program, pelaksanaan, hasil, dukungan, serta faktor-faktor penghambat program sebelumnya. Sebelum alternatif program bimbingan dan konseling yang dipilih dilaksanakan, konselor perlu menjabarkan secara rinci program itu sampai dengan tahap-tahap pelaksanaannya. Dalam setiap tahap pelaksanaan, paling tidak harus jelas mengenai 1. Sasaran yang ingin dicapai, 2. Kegiatan yang akan dilakukan, 3. Siapa pelaksana dan penanggung jawabnya, yang keempat, kapan waktu pelaksanaannya, dan yang kelima, sarana atau prasarana dan dana yang diperlukan. Selanjutnya yaitu sistem manajemen bimbingan dan konseling. Dalam sistem manajemen bimbingan dan konseling, program bimbingan dan konseling memuat unsur-unsur yang terdapat dalam berbagai ketentuan tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah seperti yang pertama yaitu visi dan misi. Jadi dalam sistem manajemen bimbingan dan konseling itu harus ada visi dan misi. Dan yang kedua yaitu tujuan. Yang ketiga kegiatan. Yang keempat strategi dan atau teknik. Yang kelima pelaksanaan dan penanggung jawab. Keenam waktu. Yang ketujuh tempat. Kedelapan biaya dan fasilitas lainnya. Kesembilan rencana evaluasi. Muro dan Kotman 1955 mengemukakan bahwa program bimbingan komprehensif diklasifikasikan ke dalam 4 jenis layanan, yaitu yang pertama ada layanan dasar bimbingan, kedua layanan responsif, yang ketiga layanan perencanaan individual, yang keempat dukungan sistem. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.